Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini pagi jam 10 hari Sabtu. Kita mau menuju ke lokasi lagi. Cuma ini kondisinya habis hujan. Jadi dari semalam itu hujan dari jam 12 malam sampai pagi. Jam 6 pagi kayaknya hujannya baru berhenti. Jadi yang pasti kalau di video sebelumnya itu saya banyak explore saat lagi nggak hujan ya. Nah, sekarang ini mau nyobain gimana kondisinya jalanan. Kita bawa muatan. Kita bawa ada galon, ada 6 galon, 6 piece galon dan bensin 10 liter sama es batu. Jadi kita mau nyobain kondisinya bagaimana jalanan kalau habis hujan lama gitu. Oke teman-teman, ikutin perjalanan saya. Kita let's go. Oke teman-teman, jadi saya record hari ini by motovlog kondisi jalanan ke lokasi buat antar barang habis hujan itu gimana, keadaan kontur tanahnya seperti apa, jalannya seperti apa. Sebenarnya sebelumnya tuh pas habis hujan itu banyak sih momen-momen saya itu naik ke lokasi buat antar barang itu, cuman ya memang nggak ke record, nggak sengaja. Nah hari ini saya sengaja mau record biar teman-teman tahu situasinya seperti apa ketika habis hujan. Jadi muatan saya ini sekarang full muatan dengan jalanan yang habis hujan gitu, buat ngambil full muatan. Jadi muatan tadi udah saya tunjukin tuh, ada 6 galon air dan ada bensin 10 liter sama es batu. Jadi 6 galon air itu harganya 120.000 sampai sana. Bensin itu 10 liter harganya 150.000 rupiah. Jadi keuntungan kita bawa barang ini adalah 170.000 rupiah. Kita antar barang ke lokasi tambang. Ini kita masih di pemukiman, jalan mau masuk ke rumah penduduk. Jadi kanan kiri itu kalau teman-teman lihat masih ada rumah-rumah. Nanti pas di depan itu ada belok kiri. Oke teman-teman, saya udah belok arah menuju kawasan lokasi. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan ke arah depan itu memang jalanan tuh banyak yang agak becek dan bekas ban motor tuh. Kelihatan banget jejaknya. Jadi kalau habis hujan beginilah kondisinya nih. Tapi ini belum parah sih sebenarnya. Masih ada yang lebih parah lagi di depan sana nantinya. Kalau ini ya masih agak lembab-lembab dia. Soalnya mungkin banyak dedaunan di sini ya. Jadi masih ketutup. Air hujan tuh masih ketutup. Nggak langsung kena ke tanah. Nah ini nih kayak begini nih salah satunya nih. Jadi kontur tanah di sini nih sifatnya tuh dia agak lengket.
Jadi nempel di sepatu, nempel di ban motor. Karakternya tuh seperti itu tanah di sini nih, kayak tanah liat. Lihat teman-teman, begini kondisinya. Jadi kalau habis hujan tuh ya begini kesulitannya untuk mengantar paket-paket logistik kita. Nah, situ ada motor parkir. Kayaknya dia nggak parkir sih. Itu kayaknya motornya mogok gitu. Memang banyak biasanya motor mogok ketika mereka berjuang berjibaku di jalanan yang konturnya kayak begini nih untuk keluar dari lokasi. Buat keluar dari lokasi tambang ya begitu, pasti ada aja motor yang mogok. Pengorbanannya ya pasti motor akan mogok, karena sebelumnya juga motor saya juga pernah mogok ketika jalanan habis hujan, dan itu tuh hancur banget jalanannya, itu sampai mogok motor. Satu-satunya jalan tuh kayak begitu kalau nggak ditinggal sama pemiliknya, dan pemiliknya jalan kaki keluar ke pemukiman masyarakat yang mereka paling minta bantuan temennya, ditelepon buat ditarik gitu, ditarik sama tali sampai menemukan bengkel-bengkel terdekat. Jadi kalau kondisi tanah seperti ini, kita harus selalu memainkan gigi satu, karena kalau nggak pakai gigi satu, tenaga motor tidak akan bisa melawan tanah yang sangat lengket ini. Jadi begini kondisinya teman-teman tuh. Lihat sampai ada lubang yang dalam banget tuh, bekas jak ban motor. Tapi ini sih belum seberapa sebenarnya. Di depan tuh masih ada lagi yang lebih parah. Ini juga kita belum kita berhenti dulu sebentar, benerin posisi cam sambil lihat situasi di sini seperti ini. Jadi di bagian sana itu pemukiman, di sini ini udah pegunungan, depan sana lokasi tambangnya. Jadi kita masih ada sepertiga, kita baru sepertiga perjalanan maksudnya, belum ada setengah. Di depan tuh masih banyak tantangan yang lebih seru lagi. Oke, baik teman-teman, ini jam 10 pagi, matahari nggak terlalu terik sih. Tadi sengaja nggak pakai helm buat keluar karena memang ngelihat cuaca adem, dan biar nggak berat aja. Kalau pakai helm tuh kadang gerah. Tapi kalau siang hari terik kayak begini, terik jam 12-an, jam 1, jangan coba-coba nggak pakai helm, karena itu panas banget. Panasnya itu parah banget kalau udah siang gitu. Kalau pakai topi aja tuh bakalan tembus, ataupun pakai kupluk tuh bakal tembus ke kepala itu panasnya. Makanya harus pakai helm. Jadi kondisi jalanan seperti ini, kita mau melewati jalanan yang sedikit terjal di depan.
Jadi saya sengaja ngambil muatan full ini biar nggak rugi-rugi amat. Udah effort bawa barang, maksudnya udah effort, jalanannya jelek, tapi kalau bawa barang dan hasilnya juga sedikit ya. Jadi teman-teman, saya tuh sengaja bawa full muatan tuh karena biar nggak rugi-rugi amat. Udah effort, jalanannya jelek kayak begini, harus pakai perjuangan. Tapi kalau kita cuman bawa 3 galon atau 4 galon doang, yang dimana tuh cuman dapat 80.000, 100.000, ya gimana ya. Jadi biar sekalian dapat duitnya lumayan, perjuangannya juga lumayan, ya saya ambil aja tadi full muatan. Bawa 6 galon air, 1 10 liter bensin, dan 1 6 biji es batu. Jadi kenapa saya selalu bawa es batu itu, jadi es batu itu dihargain 10.000 setiap pengirimannya. Jadi misalkan kita beli es batu di istilahnya tuh di bawah itu di pemukiman masyarakat, itu ongkos buat kirimnya itu ke atas itu 10.000. Jadi itu sekitar 2 kilo lah es batu itu 10.000. Ongkosnya itu 10.000 juga buat sampai di atas lokasi. Ini tantangan tanjakan pertama kita. Harus pakai gigi 1 di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Oh my god. Oh, sih teman-teman, nggak kuat nanjak kan. Sebenarnya nggak kuatnya tuh bukan karena motornya nggak kuat, itu karena memang kontur tanahnya tuh kalau habis hujan dia itu agak lengket. Jadi itu mungkin tadi ngelengket di apa namanya, di rantai sepeda motor atau di giginya. Jadi dia agak berat buat muter. Seperti itu perjuangannya kalau habis hujan lama gitu. Kondisinya seperti ini. Jadi itu tanjakan pertama, ini masih ada tanjakan lagi lainnya. Di depan ini lebih curam lagi. Ini kayak Grand Canyon nih. Di depan nih bekas galian-galian tambang. Kalau ada yang tanya, ini kok maksudnya nggak di restrukturisasi apa diperbaiki lagi ya, sudah ditambang itu. Jadi kebanyakan mungkin udah banyak sih yang diperbaiki sebenarnya. Yang ini sih sebagian doang yang masih disisain, mungkin belum diperbaiki, masih on proses. Dan juga ini sebetulnya mau dialihfungsikan lagi kayaknya deh. Dengar-dengar itu 2026 tuh ini bakal dijadiin sebuah
pertambangan baru milik pemerintah mungkin ya. Ya dengar-dengar, saya juga nggak tahu informasinya itu kredibel atau enggak, tapi semua orang berkata begitu informasinya. Bakal ada perusahaan industri senjata gitu, alutsista. Jadi katanya di tanah Bombana ini, daerah ini tuh ada material batu antonim kalau nggak salah, bukan antonim, nggak tahu saya, nanti saya cantumkan apa namanya. Itu tuh batu itu tuh, material itu tuh, itu salah satu unsur buat komposisi buat bikin bahan peledak ataupun senjata api. Jadi kayak mesiu gitu loh. Selain mengandung emas, itu mengandung material itu, antonim atau apa gitu lah. Nah sekarang kita di tanjakan kedua nih, ini yang paling ekstrim nih. Jadi full gigi satu dari sini. Tapi ini jalanannya nih lumayan agak kering sih di sini nih, karena tadi itu hujan memang berhentinya jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi, jam 6-an lah, ketika matahari terbit gitu. Ini nih udah mulai agak kering. Biasanya tuh basah banget. Makanya sengaja saya jalan juga jam 10 pagi. Tadi tuh kalau jalan jam 7 atau jam 8 pagi itu masih agak basah dia. Dan kelebihannya juga udah banyak kan pekerja-pekerja tambang itu yang udah melewati jalan itu, jadi udah mulai agak padat jalanan. Dan karakter tanah di sini tuh juga, kalau misalkan hujan ya, hujan tuh jangan sampai, apalagi kayak rintik gitu, hujan gerimis, itu licin banget itu. Mendingan hujan gede sekalian, karena itu akan menyapu lumpur-lumpur tanah atau jalanan. Kalau dia hujannya gerimis itu tuh pada lengket, pasti udah pada nempel. Makanya banyak motor yang mogok tuh, karena lumpur pada nempel di rantai, di gear motor, dan lain sebagainya. Dan ketika mereka ngegas itu jadi berat banget buat melajunya. Makanya banyak yang mogok. Nah kalau ini nih udah agak kering sih. Jadi yang parah itu ketika benar-benar hujan, 1 jam sesudah hujan itu tuh bakal parah dan lengket banget. Itu juga di depan ada motor lagi tuh, kayaknya mogok lagi tuh. Ini jalanannya nih parah di sini sebenarnya. Cuman beruntungnya karena kita berangkatnya jam 10-an dan ini udah hampir jam 11, jadi udah mulai agak kering. Terbantu juga oleh kendaraan yang lebih dulu lewat, sehingga memadatkan tanah kembali. Wow, kita salah jalan kayaknya. Oh ini orang-orang bikin jalan baru lagi. Sebenarnya biasanya mereka jalannya lewat situ tuh. Iya. Jadi orang-orang bikin jalanan baru lagi di sini. Jadi teman-teman, kalau sebelumnya di edisi Nomad Packer kita yang bisnis antar atau dibilang
ojek air dan logistik lainnya itu agak banyak crash atau enggak banyak accident, itu karena itu masih awal-awal ya. Awal-awal saya baru belajar buat naik ke lokasi ini. Jadi itu belum terlalu menguasai medan, belum menguasai kendaraan, apalagi jalan. Itu tuh banyak banget accident saya. Dari mulai pertama kali bawa itu sekitar cuman 2 galon air itu bener-bener jatuh sampai lutut bleeding gitu, dan tumit semua, siku itu bleeding semua. Itu di awal-awal, mungkin udah kedua kalinya kali saya naik ke lokasi itu. Jadi waktu awal banget saya emang bener-bener gak bawa muatan, cuman pengen tahu doang lokasi itu seperti apa. Ya seperti inilah kondisinya. Oke, di depan itu ada sungai, aliran sungai kecil, tapi nggak terlalu deras, jadi cuma aliran air doang, tapi ya jalanannya tetap aja jelek. Kita akan melewati ini teman-teman. Wah, ini skill juga nih salah satunya nih, memilih jalan yang akan dilalui. Ini kalau salah pilih jalan aja kiri kanan itu resikonya ya bakal kena ban motor, dan ini bakal effort lagi kalau udah sampai ke tanam. Sumpah ini jelek banget jalanan. Jadi ini triknya juga teman-teman, biar nggak salah jalan kita harus ikutin bekas ban motor orang lewat, karena secara logika ya kalau udah ada yang pernah lewati jalan itu akan semakin padat kontur tanahnya. Karena di depan ini ada kubangannya kayak cukup dalam, itu fix nggak bisa dilewatin oleh kendaraan. Mungkin bisa sih kalau motor nggak bawa muatan, cuman kita muatan ini berat banget, jadi kita harus memutar ke sebelah kanan. Dan satu lagi teman-teman, jangan pernah tidak pakai gigi satu kalau jalanan seperti ini. Wow, kakiku nyangkut di lalang tadi. Oke, kita pilih jalan lagi. Ini kayaknya nggak bisa kiri kanan dan tengah juga karena udah ada kubangan. Itu pasti dalam banget tuh. Jalannya pinggir situ. Wow, ini juga berbahaya juga teman-teman. Ini kalau salah pilih jalan ya resikonya bakal ketanam ban motor. Satu-satunya jalan ya nunggu orang buat bantuin dorong, atau enggak kita turunin muatan semua baru dorong sendiri, dan itu sangat melelahkan. Jadi kalau salah pilih jalan kayak gini nih, resikonya bakal tenggelam.
Dan saya tidak tahu saya harus pilih jalan mana. Kita coba aja di pinggiran sini, tapi kalaupun bakal ketanam, ya mau apa lagi. Walaupun saya agak ragu, bismillah aja. Berhasil teman-teman. Ternyata itu sedikit padat dia tadi di situ. Walaupun kelihatannya emang kelihatan kayak lumpur gitu dalam. Dan ini jalanan licin banget, bahaya nih. Nih, licin tuh. Tanahnya tanah hitam gitu. Nggak bisa nanjak nih. Harus dibantu dorong dengan kaki. Jadi selain tangan harus kuat dan punya power, kaki juga harus punya power buat bantu dorong ketika tanjakan ataupun jalanan berlumpur gitu. Ini kita sudah setengah perjalanan lebih, dan kita masih ada setengah perjalanan lagi untuk sampai ke lokasi pengiriman barang-barang ini. Oke. Jadi teman-teman, saya itu biasanya ke lokasi itu saya ulang, tadi agak kendala. Jadi teman-teman, saya itu kalau ke lokasi ngantar barang itu biasanya sehari 2 kali, terus kadang juga skip 1 hari udah ke atas kalau lagi capek atau lagi ada urusan. Tapi tuh biasanya tuh sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Kemarin tuh sempat berani tuh siang-siang, berangkatnya tuh siang mulu, tapi karena pernah nyoba kondisinya siang itu sangat tidak efektif dan sangat melelahkan. Jadi saya biasa memilih sore hari dan pagi hari, karena ternyata yang bikin capek itu ketika kena sinar matahari yang panas banget, itu sangat-sangat melelahkan dibanding kita pakai, maksudnya kita kerja pakai tenaga atau otot tanpa terkena sinar matahari langsung. Baik teman-teman, saya istirahat sebentar, mau minum. Kalau ada yang dengar, itu suara mesin tambang emas beroperasi. Itu tambang-tambang lokal. Saya berhenti dulu di sini. Pemandangannya indah banget. Kita masih ada sekitar setengah lagi perjalanan. Masih jauh teman-teman. Saya minum dulu.
ngam. Apa? Bawa. Jadi ketika pas balik itu tadi ternyata
Gue tadi nyimpan mic di sini nih, di dalam ini. Gue ada clippernya, dia nyantol di baju. Pas gue berhenti di sini buat mau penutupan tadi ya, gue cek micnya udah nggak ada. Kayaknya jatuh tadi dia di jalanan yang banyak lubang-lubang. Jadi di bagian-bagian situ dia yang ada batu-batu getaran, mungkin tadi nggak terlalu kuat dia ngejepitnya, jadi jatuh lah. Jadi kemungkinan bakal balik lagi nanti sore buat nyari micnya, sekalian nganter galon lagi ke tempatnya Mama Hengki tadi, karena kata dia tadi itu 6 biji itu tuh masih kurang, dan stok galon dia itu lagi kosong banget. Konsumsi dia juga galon di situ sehari tuh bisa 4 galon. Jadi kita nanti sore balik lagi sekalian nyari mic yang jatuh dan antar galon lagi. Oke teman-teman, terima kasih tetap di channel Dinamis Escape. Next kita bakal ekspor tempat lain yang ada di Bombana. Season nomor PKR ini kita masih banyak waktu buat eksplor lokasi-lokasi lain yang unik-unik.